Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadluddin, nomor absen 21 dari kelas Ekonomi kelas 1B, mata kuliah Pengantar Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Juni Iswanto SEMM. Akan mempresentasikan masalah tentang sistem ekonomi terpimpin dan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Sistem ekonomi terpimpin di Indonesia berlaku di tahun 1959 sampai 1665. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang menetapkan sistem ekonomi terpimpin. Latar belakang munculnya sistem ekonomi terpimpin yaitu setelah kemerdekaan Indonesia, perekonomian Indonesia sangat bergantung pada kolonial Belanda. Ciri-ciri sistem ekonomi terpimpin adalah pemerintah memiliki kendali penuh atas perekonomian, kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Dampak dari sistem ekonomi terpimpin di Indonesia, yang pertama adalah inflasi yang tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada utang luar negeri dan kemiskinan yang meningkat. Sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila di Indonesia berlaku di tahun 1966. Pada tahun 1966, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Latar belakang munculnya sistem ekonomi Pancasila yaitu setelah jatuhnya Presiden Soekarno. Pemerintah baru di bawah Presiden Soeharto berusaha membangun kembali perekonomian negara. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan, perusahaan, swasta, dan BUMN beroperasi berdampingan. Dampak dari sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Yang pertama, perekonomian yang lebih stabil dan berkembang. Yang kedua, kemiskinan yang menurun. Dan yang ketiga, kualitas hidup yang meningkat. Dan sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.